Selamat datang di channel ini. Channel yang apa adanya, banyak maknanya. Pada kali ini kita akan merenungkan peringatan arwah semua orang beriman, di mana Gereja Universal memperingatinya pada tanggal 2 November di setiap tahunnya. Bacaan Injil yang akan kita dengar, Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Refleksi yang dapat saya ambil dari Injil ini, saya beri judul Keselamatan Hidup. Hari yang istimewa bagi Gereja Universal memperingati arwah semua orang beriman. Peringatan ini ditujukan untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia agar terlepas dari api penyucian dan dapat berbahagia bersama Bapa di surga. Di mana peringatan arwah semua orang beriman tidak dapat dilepaskan dari ajaran gereja bahwa arwah semua orang beriman belum disucikan sepenuhnya dan masih menjalankan penyucian agar dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Katekismus Gereja Katolik 1030. Proses penyucian ini disebut gereja sebagai purgatorium atau api penyucian. Katekismus Gereja Katolik 1031. Perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus ditujukan bagi semua orang yang sudah berbahagia di surga. Sedangkan peringatan arwah semua orang beriman ditujukan bagi semua orang yang masih dalam api penyucian dengan harapan dapat berbahagia bersama Bapa di surga. Hal ini bermakna bahwa selalu ada ikatan kasih yang kuat antara yang masih hidup, yang sudah meninggal, dan yang sudah berbahagia di surga, agar kehidupan dapat berjalan harmonis. Injil hari ini membawa saya pada sebuah refleksi yang saya ingin bagikan kepada Anda semua, bahwa keselamatan hidup berasal dari Tuhan itu sendiri. Hal ini diwujudkan dalam kehadiran Tuhan ke dunia untuk melakukan kehendak Dia yang mengutusnya untuk menyelamatkan semua orang agar tidak ada yang hilang dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38 sampai 39. Keselamatan tidak hanya sampai pada situasi Kristus yang hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia, tetapi kita harus ada usaha untuk datang kepadanya dengan segala niat dan cara kita masing-masing. Dan kita harus mengimaninya dengan percaya kepadanya agar kita beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puncak keselamatan hidup tergambar jelas pada hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman, di mana ini merupakan cita-cita hidup semua orang beriman
khususnya umat Kristiani. Tak ada keselamatan hidup yang lain yang dianggap paling mulia dari dua cita-cita hidup ini. Maka, dengan mengenangkan arwah semua orang beriman, kita dapat mendoakan orang-orang yang masih berada pada api penyucian dengan harapan dapat memperoleh kehidupan kekal sebagai puncak keselamatan hidup. Dengan begitu, kita membantu mereka yang berada di gereja menderita agar memperoleh dan merasakan gereja jaya, sedangkan kita, gereja bersiarah, diajak untuk mengenangkan mereka dengan harapan kelak bila merasakan kematian. Banyak pula orang yang mendoakan keselamatan kita. Cara yang paling mudah adalah kita mendoakan anggota keluarga kita yang sudah meninggal agar memperoleh kehidupan kekal dan dapat berbahagia bersama Bapa di surga. Semoga kita semua juga kelak boleh merasakan kehidupan kekal dan persekutuan bersama para kudus di surga dalam perjamuan abadi kelak. Amin. Tetap semangat menjalani hari, selalu sehat, bahagia, dan enjoy. Terima kasih.